Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harun Nafadianti Islami dengan NIM D1A18120 kelas hukum acara Mahkamah Konstitusi A1 akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester hukum acara Mahkamah Konstitusi A1 yang diberikan oleh Ibu Dr. Hajah Rina Khairani Pancaningrum SH LLM. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yudikatif tertinggi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang memegang kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi memiliki 4 wewenang dan 1 kewajiban dalam penanganan perkara, yaitu wewenang yang pertama adalah menguji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang kedua adalah memutus lembaga negara yang diizinkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi memiliki 1 kewajiban, yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga melakukan yang pertama telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana lainnya. Yang kedua, melakukan perbuatan tercela, dan yang ketiga, tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Nomor 2, prosedur beracara di Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana kita tahu dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi telah diatur prosedur beracara di Mahkamah Konstitusi. Dan prosedurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengajuan permohonan diajukan secara tertulis dan dalam bahasa Indonesia serta ditandatangani oleh pemohon dan kuasa dari pemohon. Yang kedua, pemeriksaan kelengkapan permohonan oleh panitera. Panitera MK yang menerima pengajuan permohonan akan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan administrasinya. Yang ketiga, pencatatan permohonan dalam buku registrasi perkara konstitusi atau BRPK. Panitera melakukan pencatatan permohonan yang sudah lengkap lalu diserahkan ke BRPK. Nomor 4, pembentukan panel hakim. Nomor 5, penjadwalan sidang. Dalam waktu 14 hari setelah permohonan masuk dalam buku registrasi perkara konstitusi, Mahkamah Konstitusi menetapkan hari sidang pertama untuk pemeriksaan. Yang keenam, sidang pemeriksaan pendahuluan. Dalam pemeriksaan ini, hakim wajib memberikan nasihat kepada pemohon atau kuasanya untuk memperbaiki permohonannya. Nomor 7, pemeriksaan pokok perkara dan bukti-bukti yang sah. Terakhir, nomor 8 adalah putusan. Putusan Mahkamah Konstitusi diambil secara musyawarah dalam forum rapat permusyawaratan hakim atau RPH. Sekian jawaban dari saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester hukum acara MK A1. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan yang tidak disengaja, dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.